Pertempuran laut telah mengubah jalannya sejarah dunia sejak zaman kuno. Dari era klasik hingga Perang Dunia II Lautan, menjadi saksi bisu pertarungan epik yang menentukan nasib bangsa-bangsa. Mari kita telusuri beberapa pertempuran laut terbesar yang pernah terjadi dan tokoh-tokoh penting di baliknya. Kita mulai perjalanan ini dari era klasik kuno. Pada tahun 480 sebelum Masehi, pertempuran Salamis menjadi titik balik dalam perang antara Yunani dan Persia. Di Teluk Sempit, dekat Athena, armada Yunani yang lebih kecil, namun lebih lincah, berhasil mengalahkan armada Persia yang jauh lebih besar. Kemenangan ini menyelamatkan Yunani dari invasi Persia dan menjadi tonggak penting bagi perkembangan peradaban Barat. Beberapa abad kemudian, pertempuran Tanjung Eknomus pada 256 sebelum Masehi mempertemukan dua kekuatan besar, Mediterania, Romawi, dan Kartago. Dalam pertempuran kolosal ini, lebih dari 680 kapal perang dan ratusan ribu prajurit bertempur di lepas pantai Sisilia. Kemenangan Romawi membuka jalan bagi dominasi mereka atas Mediterania selama berabad-abad. Memasuki era Renaissance, kita menyaksikan salah satu pertempuran laut terbesar sepanjang masa. Pertempuran Lepanto pada ke-1571. Di sini, armada Liga Suci pimpinan Laksamana Don Juan dari Austria berhadapan dengan armada Kekaisaran Ottoman. Pertempuran ini melibatkan lebih dari 400 kapal dan puluhan ribu prajurit dari kedua belah pihak. Don Juan, meski masih muda, memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa. Ia memimpin serangan langsung ke jantung formasi Ottoman, menghancurkan kapal komando musuh, dan membunuh admiral mereka. Kemenangan Liga Suci di Lepanto menghentikan ekspansi Ottoman di Mediterania dan menjadi simbol kebangkitan kekuatan Kristen di Eropa. Tak lama setelah itu, dunia menyaksikan pertempuran laut epik lainnya, Invincible Armada. Pada 1588, Raja Philip II dari Spanyol mengirim armada besar untuk menaklukkan Inggris. Namun, kombinasi antara taktik cerdik Angkatan Laut Inggris, cuaca buruk, dan keberuntungan mengubah armada yang tak terkalahkan menjadi bencana bagi Spanyol. Kegagalan invasi ini mengakhiri dominasi Spanyol di lautan dan membuka jalan bagi Inggris menjadi kekuatan maritim utama. Memasuki era keemasan bajak laut, kita berkenalan dengan sosok legendaris. Kapten Edward Teach, lebih dikenal sebagai Blackbeard, dengan jenggot hitam lebatnya yang dihiasi sumbu menyala. Blackbeard menjadi teror di Karibia dan pantai timur Amerika pada awal abad ke-18. Kapalnya, Queen Anne's Revenge, menjadi simbol kekuatan dan ketakutan di lautan. Blackbeard terkenal bukan hanya karena kebrutalannya, tapi juga kecerdikannya. Ia sering menggunakan taktik psikologis untuk menakut-nakuti musuhnya, membuat banyak kapal menyerah tanpa pertempuran. Namun, seperti banyak bajak laut lainnya, karir Blackbeard berakhir tragis. Ia tewas dalam pertempuran sengit melawan Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada ke-1718. Tak jauh dari era Blackbeard, kita mengenal sosok bajak laut legendaris lainnya, Bartholomew Roberts, atau Blackbeard. Roberts dianggap sebagai bajak laut paling sukses dalam sejarah, menguasai lebih dari 400 kapal selama karirnya. Keberaniannya dalam pertempuran dan kode etik yang ia terapkan pada krunya, membuatnya dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya. Melompat ke era modern, kita tiba di masa Perang Dunia II, di mana pertempuran laut mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan mendadak Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941, mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Dalam hitungan jam, sebagian besar armada Pasifik Amerika Serikat hancur, menandai salah satu hari terkelam dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Namun, segera bangkit kembali. Di bawah kepemimpinan Admiral Chester Nimitz, Angkatan Laut AS melakukan comeback luar biasa. Nimitz, dengan pengalamannya yang luas dan kepemimpinannya yang inspiratif, menjadi tokoh kunci dalam mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kesempatan itu datang di pertempuran Midway, Juni tahun 1942. Dalam pertempuran yang menentukan ini, Nimitz berhasil menjebak armada Jepang dalam perangkap mematikan.
Dengan kombinasi intelijen yang akurat, keberanian pilot-pilot AS, dan sedikit keberuntungan, AS berhasil menenggelamkan 4 kapal induk Jepang. Kemenangan di Midway mengubah jalannya perang di Pasifik dan menjadi titik balik bagi AS. Puncak dari pertempuran laut di Perang Dunia Kedua terjadi di Teluk Leyte pada Oktober tahun 1944. Pertempuran ini melibatkan lebih dari 200 kapal perang dari kedua belah pihak, menjadikannya pertempuran laut terbesar dalam sejarah modern. Selama 4 hari, lautan Filipina menjadi arena pertempuran epik antara armada gabungan AS dan Australia melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Di Teluk Leyte, Nimitz dan rekan-rekannya menunjukkan keunggulan taktis dan teknologi AS. Mereka berhasil menghancurkan sebagian besar armada Jepang, mengakhiri kemampuan Jepang untuk melakukan operasi laut besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi invasi Filipina dan akhirnya membawa AS semakin dekat ke daratan Jepang. Dari Salamis hingga Teluk Leyte, pertempuran-pertempuran laut ini telah mengubah jalannya sejarah. Mereka bukan hanya tentang kapal dan senjata, tapi juga tentang keberanian, strategi, dan kadang-kadang keberuntungan. Tokoh-tokoh seperti Don Juan, Blackbeard, dan Nimitz menjadi simbol dari era mereka masing-masing, menginspirasi generasi pelaut dan pejuang di masa depan. Saat kita merenungkan pertempuran-pertempuran besar ini, kita diingatkan akan pentingnya kekuatan maritim dalam membentuk dunia kita. Lautan yang pernah menjadi penghalang, kini menjadi jembatan yang menghubungkan bangsa-bangsa. Namun, warisan dari pertempuran-pertempuran ini tetap hidup, mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar untuk kebebasan dan perdamaian yang kita nikmati hari ini. Meski era pertempuran laut besar mungkin telah berlalu, pelajaran dari masa lalu tetap relevan. Keberanian, inovasi, dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pahlawan laut ini terus menginspirasi generasi baru pelaut dan pemimpin militer di seluruh dunia. Sementara teknologi terus berkembang dan tantangan baru muncul di lautan, semangat penjelajah dan pejuang laut akan terus hidup, membentuk masa depan hubungan maritim global.